Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muflibillah dengan NIM 218 dari Universitas Andi Jemah, program studi teknik pertambangan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pengganti tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah metalurgi yang dibimbing oleh Bapak Insinyur Cesar Rahmat STMT dan Ibu Insinyur Mubdiana Arifin STMT. Dalam video ini saya akan menjelaskan topik pengenalan ilmu metalurgi, pengolahan bahan galian, hidrometalurgi, pirometalurgi, dan elektrometalurgi, yang nantinya kita akan menjelaskan dan menggambarkan secara detail semua mekanisme pemisahan penting mulai dari sistem flotasi, konsentrasi, elektrostatis, dan magnet separator hingga bagian-bagian spiral kontraktor. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan memberikan gambaran yang jelas tentang konsep-konsep teknik metalurgi. Ilmu metalurgi merupakan cabang ilmu teknik mempelajari logam, mulai dari proses memperoleh logam dari bijinya, mengolahnya, hingga merekayasa sifat dan bentuk agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Logam memiliki peran penting dalam kehidupan modern karena digunakan pada berbagai sektor, mulai dari peralatan sehari-hari hingga industri berat. Secara umum, metalurgi terbagi menjadi 3 bidang utama, yaitu metalurgi ekstraksi, metalurgi fisik, dan rekayasa pembentukan logam. Metalurgi ekstraksi merupakan tahap awal yang sangat penting karena pada tahap inilah logam dipisahkan dari mineral atau biji yang terdapat di alam. Kemudian, ekstraksi logam adalah proses pemisahan logam dari biji atau konsentrat melalui reaksi kimia tertentu dengan tujuan menghasilkan logam. Metode ekstraksi logam dibagi menjadi 3 jalur utama, yaitu pirometalurgi, hidrometalurgi, dan elektrometalurgi. Kemudian, pirometalurgi menggunakan temperatur tinggi dan melibatkan reaksi reduksi oksidasi untuk menghasilkan logam. Metode ini banyak digunakan dalam pengolahan besi dan nikel, seperti pada proses blend fluence dan direct reduction. Produk yang dihasilkan umumnya masih mengandung karbon sehingga perlu diproses lebih lanjut. Kemudian, hidrometalurgi memanfaatkan larutan kimia untuk melarutkan logam pada temperatur yang lebih rendah. Proses ini meliputi tahapan pelindian, pemisahan, padatan dan cairan, pemurnian larutan, serta pengambilan kembali logam. Contoh penerapannya dapat ditemukan pada ekstraksi emas dan pengolahan boksit menjadi alumnia, seperti elektrometalurgi menggunakan energi listrik untuk proses ekstraksi dan pemurnian logam dan tingkat kemurnian tinggi. Kemudian, setelah logam diperoleh, tahap selanjutnya adalah metalurgi fisik, yaitu proses rekayasa sifat logam agar sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Sifat-sifat di rekayasa antara lain kekuatan, kekerasan, dan keuletan melalui metode perlakuan panas dan pemanduan logam. Kemudian, selain sifatnya, logam juga direkayasa dari segi bentuk melalui berbagai proses manufaktur seperti penarikan atau drawing, pengecoran, dan machining. Proses-proses ini bertujuan untuk menghasilkan logam dengan bentuk dan ukuran tertentu. Pengolahan bahan galian merupakan tahap penting sebelum proses ekstraksi. Tujuan utamanya adalah memisahkan mineral berharga dari mineral pengotor berdasarkan perbedaan sifat fisik dan kimia. Metode yang digunakan antara lain pemisahan berdasarkan berat jenis, sifat kemagnetan, sifat kelistrikan, serta flotasi. Kemudian, material hasil pengolahan masih mengandung air, sehingga
Diperlukan proses dewatering melalui pengentalan, penyaringan, dan pengeringan. Tahap akhir adalah material handling, yaitu penanganan konsentrat, slurry, dan tailing yang perlu dikelola dengan baik. Secara keseluruhan, metalurgi dan pengolahan bahan galian merupakan rangkaian proses yang saling berkaitan, mulai dari biji di alam hingga menjadi produk logam yang siap digunakan dalam berbagai industri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.